warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim ulama, para asatiz, para guru, para tokoh masyarakat, para pengurus DKM, Bapak RW, RT, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini seperti biasa kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah. Untuk kali ini kita buka halaman 91 kalau tidak salah. Betul enggak? Ya, 91 judulnya baru di bawah. Nanti judulnya adab-adab etika, ya. Bagaimana caranya kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muasyarah ma'al khaliq. Al-qawlu fi adabi suhbati wal muasyarati ma'al khaliq azza wa jalla ma'al khalqi. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Luar biasa kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali ini, yang menceritakan nanti etika bagaimana kita bergaul kepada Sang Pencipta yang dikatakan hablum minallah. Kemudian nanti juga akan dibahas bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia yang disebut dengan hablum minallas. Jadi ada horizontal, ada vertikal, hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan secara horizontal sesama makhluk, ya, bukan hanya kepada manusia saja sebetulnya. Hubungan seorang hamba bisa jadi nanti kepada makhluk mati, bahkan kepada benda mati, ya, kepada pohon, kepada batu, kepada air, ya, kepada gunung, kepada laut. Semuanya ada caranya, semuanya ada etikanya, ada sopan santunnya. Jadi ada bahkan sampai kepada makhluk yang kita anggap menjijikkan pun, seperti anjing umpamanya, itu kita diatur bagaimana cara beretika kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kepada pohon umpamanya, ya, kenapa kita dilarang untuk menebang pohon sembarangan? Nah, itu nanti akan berakibat banjir, akan berakibat
longsor dan sebagainya. Nah itu etika. Kenapa kita harus mengatur tatanan perumahan, umpamanya bagaimana cara membangun rumah dan sebagainya supaya ada saluran airnya, ada resapan dan sebagainya. Itu semuanya etika terhadap benda-benda, ya, terhadap air, terhadap pohon, terhadap rumah dan sebagainya. Semuanya diatur dalam ajaran Islam. Nah, kali ini akan kita bahas, ya, yang pertama kaitan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf suaranya lagi agak ini pilek kemarin hujan. Al-qalbu fi adabi suhbati wal mu'asyarati ma'al khalqi azza wa jalla wa ma'al khalqi. Perkataan al-qaul atau ucapan fi adabi suhbah, tentang adab-adab suhbah, bergaul, bersahabat, wal mu'asyarah. Mu'asyarah itu artinya bergaul, ma'al khaliq, bersama sang pencipta, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, ma'al khalqi, terhadap makhluk. Bagaimana seorang makhluk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia juga ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khususnya memang lebih spesial lagi, lebih spesifik, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, dan termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling sempurna fi ahsani taqwim. I'lam anna sahibak, i'lam, ketahuilah oleh engkau, anna sahibaka alladhi la yufariquka, bahwasanya sesungguhnya yang menemani engkau, alladhi la tufariquka, yang tidak terpisah, yang tidak berpisah denganmu, fi hadratika, di rumahmu, fi hadratika artinya di tempat kita tinggal, kehadiran kita, di rumah kita atau di kampung kita, atau di negeri kita, itu hadratika, hadratika. Wa safarika, dan perjalanan engkau, wa safarika, dan perjalananmu, wa naumika, dan tidurmu, wa yaqzatika, dan bangunmu, bal fi hayatika, bahkan di waktu hidupmu, wa mautika, dan di waktu matimu, huwa, dia itu ialah Rabbuka, Tuhanmu, wa sayyiduka, dan junjunganmu, wa maulaka, dan pelindungmu, wa khaliquka, dan yang menciptakanmu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya. Nah, ini bagaimana cara kita bergaul kepada Allah yang menciptakan kita, khaliquka, yang menciptakan kita, sayyid kita, yang menolong kita, yang menciptakan kita, baik itu ketika kita ada di rumah ataupun kita dalam perjalanan, baik itu ketika kita tidur maupun kita bangkit atau bangun dari tidur, semuanya adalah Allah yang menemani kita, ya, semuanya Allah yang menemani kita.
tidak secara full menemani kita, walaupun itu istri kita umpamanya tidak full menemani kita. Ya, mungkin ketika kita sendiri, ya, ketika kita di tempat yang jauh dari keramaian, kita tidak ditemani oleh istri kita, kita tidak ditemani oleh sahabat kita, oleh anak kita, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bersama kita. Ya, Allah selalu bersama-sama dengan kita, tidak akan mesti berpisah kepada kita semuanya, selalu berada bersama-sama kita. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mahma dzakartah, dan ketika engkau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa jalisuka, maka ya Allah yang menemani. Ketika zikir, ketika ingat kepada Allah, maka kita itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menemani Allah. Kenapa? Ini ada dalam hadis qudsinya, ya. Idz qala Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, ana jalisu man dzakarani, aku, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalis yang menemani orang, dzakarani yang ingat kepada, wa mahma inkasar qalbuka, dan apabila inkasar itu asal katanya terpecah, hatimu pecah, ya, hatimu merasa rusak, qalbuka maksudnya gundah gulana, sedih, ya, huznan atau hazinan, karena sedih, prihatin, ala taqsirika, atas kelalaianmu, fi haqqi dinika, dalam melaksanakan hak agamamu. Ini kita sedih, merasa gundah gulana. Apa sebabnya kita merasa sedih, merasa gundah gulana? Karena kita melakukan hak-hak agama dengan sembrono, artinya tidak secara full, tidak secara maksimal kita melaksanakan perintah-perintah agama. Itu hati menjadi gundah gulana, menjadi sedih. Kita kalau sedih bukan karena itu kadang-kadang, ya, bukan karena kita lalai melaksanakan perintah agama, kita sedih, akan tetapi karena dapat musibah, karena penyakit, karena corona, ya, karena ditinggal kekasih kita, kita akan merasa gundah gulana, merasa sedih, ya. Kalau motor kita hilang, kalau mobil kita hilang, ya, kalau kekasih kita diambil orang, kita akan merasa bersedih, gundah gulana. Tapi orang yang taat, seorang sufi, seorang yang ma'rifat kepada Allah, dia akan merasa gundah gulana ketika dia lalai, tidak maksimal dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa, dialah Allah, sahibuka, yang menemanimu, wa mulazimuka, dan yang melazimkan kepadamu, artinya continue bersama dirimu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa gundah gulana, maka kita itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada juga dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana
indal munkasirah. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ya dengan orang-orang yang pecah hatinya, artinya yang sakit hatinya yang sedang merasa sedih, ya, merasa sakit, merasa sedih, karena min ajli, karena aku, ya, sedihnya karena Allah. Dia sedih karena tidak maksimal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedih karena tidak maksimal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sedih karena belum bayar hutang gitu, ya, tapi sedihnya karena tidak maksimal melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falau 'araftahu, maka jika 'araftahu, engkau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa ma'rifati, dengan sebenar-benarnya ma'rifat kepada Allah, latakhadtahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Luar biasa bahasanya. Maka pasti, ya, pasti engkau jadikan dia, siapa Allah Subhanahu wa taala, sahiban, sebagai sahabat, sebagai pendamping, ya, sebagai sahabat, sebagai pendamping. Sahiban wa taraktan nas, dan engkau akan meninggalkan manusia. Wa taraktan nasa, dan engkau akan meninggalkan manusia janiban, dengan jauh, janiban, dengan jauh. Jadi tidak dekat kepada manusia, ya, dia dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping hidupnya yang dekat kepada dirinya, ya, tidak dekat kepada manusia, tapi dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taqdir, maka jika engkau tidak mampu, fa illam taqdir, maka jika engkau tidak mampu, ala dzalika, atas yang demikian itu, maksudnya dzalika ittikhadallah sahiban, menjadikan Allah sebagai sahib, wa tarakan nas janiban, dan engkau meninggalkan manusia dengan jauh, bimulazamati ta'ah, dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iktsari zikri, dan memperbanyak zikir, wa ijtinabil ma'asi, dan menjauhkan maksiat. Itu yang dimaksud zalika, ya, yang dimaksud dengan zalika istilah ilam taqdir, fa ilam taqdir ala zalika, maka jika engkau tidak mampu ala zalika, atas yang demikian itu, fi jami'i awqatika, di semua waktu, fi jami'i awqatika, di semua waktu, fa iyyaka, maka janganlah, an tukhalliya lailaka, engkau mengosongkan malam, wa naharaka, dan siang, an waqtin, dari waktu, takhlu, yang engkau kosongkan atau engkau berkhulwah, fi, pada waktu itu, limaulaka, kepada Tuhan, wa tatalazzaz, dan engkau bersenang-senang, ma'hu, bersama-sama dengan Allah, bimunajatika, dengan munajat engkau, ya. Kita diperintahkan di sini, ya,
mampu yang tadi, maka kita mengosongkan malam siang ya, untuk berkhulwat. Berkhulwat itu menyendiri ya, an yanfarida fi dzalikal waqt. Kita menyendiri di suatu waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di maulaka wa tatalazzaz, berlezat-lezat. Jadi kita merasa lezat berhubungan, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah ya, berhubungan kepada Allah itu merasa nikmat, merasa indah, bukan merasa dipaksa ya. Bukan sholat umpamanya kita sholat bukan karena terpaksa, tapi memang itulah keindahan dalam berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau kita dengar orang yang baca Al-Quran sampai mengeluarkan air mata, mencucurkan air mata ya, dia sholat sampai menangis, tapi bukan disengaja-sengaja nangisnya ya, bukan, memang dengan sendirinya mencucurkan air mata, jatuh air mata, bukan dikucek-kucek matanya ya, bukan dipakai bawang merah, akan tetapi memang muncul dengan sendirinya ya, itu karena memang merasa lezat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu melakukan sholat sunnah ataupun dengan zikir-zikir yang lain. Wa inna dzalika, dan ketika itu, ketika kita bermunajat kepada Allah dalam keadaan sendiri, fa'aika, maka wajib atas engkau anda ta'allama, mengetahui adab suhbah Allah Ta'ala, adab-adab berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada adab-adabnya di sini. Bagaimana cara berhubungan, beradab, etika bahasa sekarangnya ya. Etika kita berhubungan ketika kita bermunajat ya, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada adab-adabnya. Jumlahnya semua ada berapa? Ada yang tahu? Ada 14. Jadi ada 14 cara etika kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Ghazali. Yang pertama, ya kita bahas 14, cukup 14 juga sampai jam 6 ya, nggak boleh lewat. Ini suaranya udah habis nanti. Yang pertama, al-awwal itraqur ra'si wa ghaddut taraf. Ya. Yang pertama itraq ya, yaitu engkau menundukkan kepala. Itraqur ra'si, menundukkan kepala, wa ghaddut tarfi, dan memejamkan mata ya, memejamkan mata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wajamul hammi, dan mengumpulkan alham. Alham di sini al-himmah, al-qasdu ma'al i'timad 'ala Allah, yaitu mengumpulkan al-qasdu ma'al i'timad 'ala Allah. Jadi betul-betul bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kumpulkan semua ya, keinginan, qasdu, ya, i'timad, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, dawamus sumti, yaitu dalam posisi diam, terus menerus diam karena mencari manfaat. Dia melakukan hanya yang manfaat saja,
amma la yufidu fiddin, dari yang tidak bermanfaat. Jadi dia melakukan bicara hanya yang bermanfaat dalam agama. Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa dia melakukan obrolan, pembicaraan, perkataan? Maka dia lakukan semuanya yang bermanfaat saja. Yang tidak bermanfaat dia tidak lakukan. Kemudian yang keempat, Arabi sukunul jawarih, yaitu diamnya al-jawarih, anggota badan kita, daripada yang tidak ada manfaatnya. Tidak melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Dia terus khusyuk, dia terus khudu, menghadirkan diri dalam hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, wal khamis, mubadaratul amri, ay imtithalul amri, melaksanakan perintah agama, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, minal wajibi wal mandubi. Wasadis, yang keenam, nomor yang keenam, ijtinabun nahi, menjauhkan yang dilarang dalam agama. Ijtinabun nahi ay al-haram, yang diharamkan oleh syara', yang diharamkan dalam agama dia jauhkan. Wasabi', dan yang ketujuh, qillatul ibtirah anil qadar, sedikit berpaling daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini dikatakan alal qadri wa qillatul i'rad, artinya menantang atas qadar. Wa dawamul dzikri, dan yang kedelapan, dawam. Apa dawam? Langgeng berzikir, ya, terus menerus. Wa mulazamatul fikri, dan menekuni tafakkur. Mulazam nomor keberapa itu? Ya, nomor ke-8, ya, yang ke-8. Dawamul zikri, artinya mudawamah, kontinu, ya, zikirnya kontinu, terus menerus, baik itu zikir dengan lisan, baik itu zikir dengan hati. Ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati, ada zikir secara sir, ada zikir secara jahar. Ya. Kemudian nomor 9, mulazamatul fikr, terus menerus melazimkan tafakkur. Nah, kalau zikir tadi kaitannya dengan lidah dan hati, kemudian kalau tafakkur ini terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, fi ni'matillahi ta'ala wa fi jalalihi ta'ala, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itu harus kita pikirkan, yang nanti akan membuahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keagungannya, kemuliaannya, kehebatannya. Kemudian nomor yang 10 sekarang, wal ashir, nomor yang ke-10, itharul haqq 'ala al-batil. Itharul haqqi ay ikhtiyaruhu wa taqdimuhu, memilih yang benar, ya, mendahulukan yang benar, mendahulukan yang diridhoi oleh Allah, memilih apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita memilih yang tidak diridhoi Allah. Jangan kita mendahulukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pilih mana yang lebih dicintai Allah, mana yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mendahulukannya terhadap yang lain. Itu caranya.
Kemudian selanjutnya nomor keberapa? 11 ya. Al-hadi asyar, nomor yang ke-11, al-iyasu anil khalqi. Al-iyas itu qat'ur raja, putus harapan ya. Iyas itu artinya qat'ur raja, memutuskan harapan kepada siapa? Ya, qat'ur raja 'alal 'anil khalqi, terhadap makhluk. Ya, jadi tidak berpegang teguh kepada makhluk dalam kebutuhan kita sehari-hari. Kita harus berpegang teguh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena makhluk itu la yadurru wa la yanfa', tidak bisa memudaratkan dan tidak juga bisa memanfaatkan semua makhluk kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh bersandar kepada bos kita, junjungan kita, atasan kita ya. Tidak boleh. Kita harus bersandar secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh kita menyandarkan rezeki kita kepada makhluk. Tidak boleh. Kita harus menyandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nomor yang ke-11 ya. Ke-12 as-sani asyar al-khudu tahta al-haibah ma'allah, yaitu at-tawadhu, rendah hati ya. Al-khudu artinya rendah hati di bawah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita serah, menyerah ya. Kita pasrahkan diri kita terhadap Sang yang maha hebat, yang maha segala-galanya. Kita rendahkan diri kita ya. Jangan kita merasa angkuh, karena tidak ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha hebat. Makanya kita harus merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor yang ke-13 al-inkisar tahtal haya, merasa malu ya, gundah gulana, sakit hati karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa malu? Ditaksiri kafil ibadah, karena kita lalai dalam ibadah. Artinya lalai di sini bukan meninggalkan ibadah dari kacamata tasawuf ya. Lalai di sini tidak maksimal ya. Lalai artinya tidak maksimal ya, bukan meninggalkan ibadah. Jadi kita merasa sedih, merasa sakit hati, merasa gundah gulana, merasa kecewa. Kenapa? Tidak maksimal dalam menjalankan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang nomor ke-14 ya, warna biasa as-sukun ya. As-sukun, tahu sukun? Bukan buah sukun ya. As-sukun di sini artinya diam ya. As-sukun artinya diam, an-haylil kasbi, dari upaya kasar, sikotan, karena percaya dengan yakin ya. Bil dhaman, dengan tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkul ala fadlillah, dan tawakal terhadap karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatan, karena dia mendapatkan ma'rifat, bi husnil ikhtiyar, dengan bagusnya ikhtiyar. Ikhtiyar itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berusaha ya. Jadi usaha itu, kasar itu, kerja kita itu hanya sebagai ikhtiar saja. Orang kamu bilang syariat ya.
semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang melata di muka bumi ini semuanya rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia yang mempunyai otak, yang mempunyai akal, ya. Binatang yang melata saja, yang tidak punya akal, yang tidak punya otak, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang punya otak, begitu ya, pasti lebih terjamin rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal i'timad, ya, berpegang teguh terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala, karena kita mempunyai ma'rifah, keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, bi husnil ikhtiyar, dengan bagusnya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala al-mudabbir, yang mengatur, yang memanage kepada hambanya, ya, kepada siapa saja Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Wa hadzal adab, dan adab ini kullu, semuanya yang bagi mesti ayyakuna syiar, harus ada, harus jadi sifat-sifat yang tadi disebutkan, ada 14 syiar. Syiar itu maksudnya siapa, pakaian, ya. Kenapa disebut pakaian? Karena pakaian itu menempel pada diri kita. Kalau sudah menempel berarti sudah mendarah daging, sudah menyatu kepada diri kita. Fi jami'i lailika, ketika malam, wa naharika, dan ketika siang. Fa inna, maka sesungguhnya ini ada suhbah, ada berhubungan ma sahibin, beserta sahabat kita, la yufariquka, yang tidak akan berpisah kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa berpisah kepada kita. Wal khalq, sementara makhluk kulluhum yufariquka, semuanya akan berpisah kepada kita. Siapapun yang paling kita cintai pun akan berpisah kepada kita, ya. Fi ba'di awqatika, pada sebagian waktu engkau, wa in kunta aliman. Enggak bisa, ya, sampai situ, ya. Jadi nanti akan kita bahas ada teori-teori, cara-cara etika kepada yang lain. Itu sementara ada 14 etika atau adab-adab kita bergaul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada yang telah menyampaikan kajian hidayah. Mudah-mudahan kajian kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan serta kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk para jamaah, ada yang ingin bertanya pada guru, kami silakan. Durasi masih 5 menit lagi. 5 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tasawuf itu lahir sejak kapan gitu? Artinya sebelum Imam Ghazali itu adakah yang sudah mengkaji tentang tasawuf, dan apakah di zaman Rasulullah serta sahabatnya termasuk orang yang mengamalkan tasawuf? Begitu aja. Iya, terima kasih. Ini, nah ini. Lagi batuk, maaf ya. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Memang tasawuf pada zaman Rasulullah itu belum muncul secara teori, ya. Secara teori tasawuf belum muncul pada zaman Rasulullah SAW. Jadi tidak ada orang yang mengatakan tasawuf, begitu ya. Tapi secara praktek, ya, ada praktek Rasulullah berdiam
bermunajat di Gua Hiro itu praktek tasawuf. Ya, prakteknya bukan teorinya. Rasulullah makan dengan sekedarnya, bahkan ketika Rasulullah minta sarapan kepada Aisyah, kemudian tidak ada, ya, kalau begitu aku puasa. Apakah itu bukan praktek tasawuf? Umar bin Khattab pakaiannya berjahit-jahit, ya, dengan compang-camping. Apakah itu bukan tasawuf? Ya, padahal dia seorang raja, dia seorang presiden, pimpinan umat pada saat itu, tapi pakaiannya dengan begitu sangat sederhananya. Bahkan dia manggul gandum untuk kepentingan masyarakat miskin, ya, mencari siapa masyarakatnya yang miskin, tidak kayak sekarang presidennya, ya. Nah, jadi begitu prakteknya dilakukan oleh para sahabat. Apakah Umar orang miskin? Tidak, ya. Utsman bin Affan orang miskin, orang kaya, ya. Tapi semua hartanya disumbangkan untuk perjuangan agama sampai dia tidak ada, dia tidak memiliki harta. Yang Khadijah pun demikian, ya. Nah, semuanya hidupnya dalam keadaan sederhana, tidak ada yang bisa dibanggakan dalam secara kasar, secara materi, tidak. Nah, itu jadi prakteknya, ya. Prakteknya semuanya ada dilakukan oleh Nabi, kemudian para sahabat. Nah, kapan munculnya tasawuf? Muncul pada abad kedua Hijriah, ya, ketika orang-orang berusaha meluruskan jalan menuju ilahi dan takut kepadanya. Pada saat itu para pemegang kekuasaan berada dalam puncak kemewahan, ya. Jadi ketika abad kedua sudah banyak pergeseran akhlak, etika, sopan santun, ya, kemudian ajaran-ajaran agama sudah mengkhawatirkan, ya, sangat mengkhawatirkan pada saat itu. Maka disitulah timbul para pakar. Ya, di sini adalah dikatakan Abu Abdullah Al-Haris bin Asad Al-Muhasib, ya. Dialah yang pertama menemukan sebuah teori baru yang bernama ilmu tasawuf pada abad kedua, ya, pada abad kedua, yaitu berawal dari kejadian-kejadian yang sangat mengkhawatirkan. Sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat ini, abad kedua, ya. Penyimpangan pada abad kedua, bagaimana abad sekarang, ya. Abad kedua saja sudah banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, dari kasus-kasus tersebut maka para pemikir, ya, orang-orang yang menekuni dalam ilmu tasawuf ini membuat sebuah disiplin ilmu yang bernama ilmu tasawuf. Walaupun kemudian dalam sejarahnya tentunya banyak tantangan, banyak rintangan, ya, karena dianggap ini menyalahi ajaran Islam, katanya. Tidak pernah ada pada zaman Rasulullah, tidak pernah ada pada zaman sahabat. Ya memang, ya, bukan berarti semua yang ada setelah tabi'in itu lalu kemudian dilarang. Ilmu-ilmu yang lain pun sama. Apakah zaman Rasulullah ada ilmu nahwu? Tidak ada. Ilmu sharaf tidak ada. Ilmu tafsir, usul fikih, semuanya ada pada zaman sahabat. Itu dilakukan karena memang kebutuhan, ya, karena situasi dan kondisi yang membutuhkan. Ketika ada Rasulullah, semua permasalahan kita langsung tanya kepada Rasulullah, ya, semuanya terjawab. Tapi ketika Rasulullah tidak ada, siapa yang mau menjawab? Ya, apakah kita menanya ke kuburannya? Enggak mungkin, ya. Disitulah dibutuhkan berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu-ilmu yang lain, bukan hanya ilmu tasawuf saja, ilmu-ilmu yang lain semuanya baru, tidak ada pada zaman sahabat, tidak ada pada zaman
Bahkan kita kata Imam Malik, wa man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang berilmu fikih tanpa tasawuf, maka dia akan fasik, kata Imam Malik. Ya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazalla. Barang siapa yang bertasawuf dan tidak berilmu fikih. Tasawuf orangnya sufi tapi ilmunya enggak ada, ya, tidak punya ilmu fikih. Faqad tazalla, maka dia termasuk orang penganut kafir zindik namanya, ya. Tapi yang disarankan oleh Imam Malik, wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tawaffaqa. Orang yang bertasawuf, ya, orang yang berfikih, yang berilmu pengetahuan, kemudian digabung dengan ilmu tasawuf, faqad tawaffaqa, sempurnalah dia dalam ilmunya. Jadi tidak hanya di bidang tasawuf saja dia geluti, tapi juga harus dipadukan dengan ilmu fikih. Itu pendapat Imam Malik, ya, yang memang para fuqaha, ya, ahli fikih termasuk Imam Hanafi di awal-awal munculnya ilmu tasawuf, mereka pun memang menolak. Tapi lalu kemudian diadakan dialog, bahkan Ibnu Taimiyah yang segitu kasarnya seorang Wahabi, tapi pada akhirnya paham dan mengerti bahwa tasawuf memang dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Cukup. Baik ya Mas mudah-mudahan apa yang guru kita jelaskan mudah-mudahan mendapat keilmuan kita, pentingnya bertasawuf dan pentingnya kami bersyariah. Mudah-mudahan keduanya ini bisa menggabungkan dalam kehidupan kita semuanya sehingga kita sempurna dalam kehidupan kita. Sama-sama kita tutup pengajian kita. Ya Rabbana ta'arafna bi annana asrafna wa annana asrafna ala alladhi asrafna fatub alaina taubatan taghsillu kulla hawba wasur lana hawati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa syairil hilali wa kulli dimahamba au diratin asuba wal muslimina ajma'in rabbi yasma fadla wa judamanna la biktisadi minna bil mustafa